Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kita dalam acara podcast Ramadan Sapa Ning Fatayat NU yang akan menemani ngabuburit sahabat semuanya dan tentunya dengan narasumber yang berbeda. Meskipun hostnya sama nggak apa-apa ya. Yang jelas narasumber kita pada siang hari ini, pada sore hari ini, siang menjelang sore, menemani ngabuburit sahabat semuanya adalah Ning Muda, yang mana beliau bisa dikatakan sebagai Ning kekinian, karena beliau juga aktif sebagai konten kreator, arsitek, dan tentunya beliau juga memiliki keilmuan yang tidak kita ragukan lagi. Mari kita sapa bersama. Selamat sore Ning Arin. Selamat sore Mbak Irma. Iya. Sehat gak Ning? Alhamdulillah. Bagaimana puasanya? Sudah hampir 7 hari ya nih kita ini. Sudah melaksanakan puasa ya? Alhamdulillah sudah bolong. Wanita. Wanita. Nggih. Ngobrol santai kita pada sore hari ini akan membahas puasa menurut pandangan dari yang berbeda, gitu. Dalam artian berbeda. Kalau kemarin kita sudah memahami syarat, rukun, hal-hal yang membatalkan puasa dari segi fikih. Kalau sekarang ini kita membahas dari segi emosional mungkin ya, Ning ya. Tuh, jadi hari ini kita akan membahas puasa dari sudut pandang yang lebih logis. Oke, dari masuk akal nggak sih gitu masuk ya? Akal ya. sih. Kita memainkan logika kita untuk bincang ngabuburit pada sore hari ini. Kita akan membahas keresahan-keresahan yang terjadi ketika kita sedang puasa. Lebih ke perasaan dan kondisi yang tidak stabil. Nanti akan kita bahas. Oke nih, sip. Tagline judul kita sudah diutarakan oleh Ning Arin. Ning gini Ning, ketika puasa itu kita tuh sebenarnya baik, terus tiba-tiba tuh ketika puasa tiba-tiba pengen marah, emosi tuh kira-kira karena apa ya Ning ya? Sebenarnya ini relate banget Mbak Irma. Jadi bukan hanya orang lain, tapi saya sendiri juga merasakannya. Tiba-tiba pengen marah gitu kan Mbak Irma. Iya betul nih. Jadi gini, secara biologis ternyata perubahan keadaan tubuh itu memang akan mempengaruhi emosional kita. Kenapa? Jadi gini, loh kok bisa yo? Padahal biasanya hal-hal kecil ini tuh tidak membuat marah atau tidak membuat kita tersinggung. Tapi kok tiba-tiba pengen marah aja. Iya, betul. Rasanya tiap hari tuh pengen PMS gitu ya. Iya, betul sekali. Itu PMS ya? Iya. Jadi ternyata otak kita itu sudah menjadi pelanggan VIP-nya gula. Gula itu digunakan sebagai sumber energi untuk otak kita. Nah, ketika puasa kita kan makannya berkurang drastis Mbak Irma. Iya betul. Selama berjam-jam. Nah, itu otomatis asupan gula kita akan turun. Nah, ketika asupan gula turun, energinya kan turun. Otak itu masuk ke mode hemat energi. Kalau di HP kan hemat energi. Iya, dia masuk ke mode hemat energi. Yang akhirnya bagian otak itu yang mengatur atau mengelola emosi itu juga turun energinya. Namanya prefrontal cortex. Dia menurun, jadi membuat kita lebih sensitif terhadap hal-hal kecil. Gitu Mbak Irma. Kalau di istilah kita senggol bacok gitu ya. Senggol bacok. Oke Neng, sekarang ada pertanyaan nih. Entah ini hanya istilah atau memang ada hubungannya ya Neng. Lapar sama dengan marah. Itu kira-kira mitos apa fakta sih Neng sebenarnya? Sebenarnya gini Mbak Irma, itu ada penjelasan secara biologisnya juga sebenarnya. Jadi ada istilah itu marah itu bahasa Inggrisnya apa Mbak? Hungry. Itu bukan lapar lah Mbak. Hungry ya. Namanya wes lapar. Sampai mendadak lapar gitu ya. Jadi mah ada istilah populer itu
hangry, angry. Oh, Lapar, marah. Ternyata itu bukan hanya guyonan, itu memang terjadi. Loh, saya juga mengalami sama di sini, Jo. Iya, sama Iya. dong. Jadi itu ada dasar biologisnya sebenarnya. Jadi saat tubuh itu merasa kekurangan energi, Iya. otomatis hormon stres kita, kortisol dan adrenalin akan naik. Nah, ketika itu naik, otomatis tubuh akan masuk ke mode siaga. Langsung mode siaga karena menganggap ini kondisi darurat. Loh, tenan. Kondisi darurat iki, Mbak Irma. Betul saiki Saiki padahal belum maghrib padahal kentong. Iya. Oh, Terus akhirnya otak itu memprioritaskan untuk bertahan hidup. Langsung defense, Mbak. Langsung defense. Terus dia tidak tadinya kita kan makhluk sosial ya, Mbak. Iya. Jenenge menyapa, terus Iya. misalnya nek wong rodok nganyel nih kita harus rodok bersabar lah, nggak langsung ditanggepi nanti bisa gitu kan. Ini enggak. Jadi yang maju itu mode survivalnya tadi, mode siaganya, bukan kesabaran sosial. Lah terus reaksinya jadi lebih cepat. Jadi kita kalau menanggapi sesuatu itu sebenarnya tidak menjengkelkan, kita reaksinya terlalu cepat dan impulsif, kemudian lebih kasar. Kalau sudah masuk ke mode siaga itu. Nah, kejadian ini sebenarnya bukan menjadikan kita menjadi orang jahat. Kita tuh tidak mendadak jahat. Puasa mendadak jahat. Seperti itu. Itu karena sistem survival dalam tubuh kita itu lagi muncul. Jadi langsung defense. Kayak cara wong main Mobile Legends ini defense, Mbak Ima. Terus bari ngono attack tuh langsung di attack kabeh karena masuk ke impulsifnya tadi. Gerakannya cepat terus jadi kasar. Gitu. Jadi memang ada hubungannya ya nih ya sama biologis dan logis kita ya ketika lapar. Iya. Sebenarnya itu bukan mitos, memang terjadi. Iya. Lah, kemudian yang menjadikan ini tantangan itu adalah bagaimana kita itu sebenarnya menyadari bahwa kita itu sedang stres. Gitu. Jadi bukan karena dunia yang salah, menyalahkan seorang tidak, tapi karena kondisi tubuh kita yang sedang beradaptasi gitu. Kejadian-kejadian ini sebenarnya mungkin hanya di hari pertama dan sampai hari ketiga aja sih, Mbak Irma. Setelah itu udah normal. Biasanya kayak gitu. Iya. Biasanya kalau di awal-awal puasa itu lemes, males ngapain gitu loh, kayak enak-enak rebahan. Padahal justru itu kayak sakit semua gitu loh nih di tubuh kalau kita kayak gitu tok gitu tanpa pergerakan, cuma di kamar itu. Iya, dan ini terjadi hampir di semua orang yang menjalankan puasa. Bahkan bukan puasa juga, diet juga gitu, hari pertama, hari kedua, hari ketiga mesti kayak zombie. Tapi itu sudah sangat wajar. Lah, menariknya di sini ketika jenengan itu sudah menyadari keadaan tubuh itu stres, langkah apa yang jenengan lakukan agar itu tidak merusak kehidupan jenengan gitu? Enggak terus-terusan jadi marah gitu. Wah, aku sadar aku lagi stres, tubuhku lagi nggak oke. Maka bagaimana mengontrol emosinya, regulasi emosinya bagaimana agar tidak bereaksi berlebihan kepada orang lain. Begitu, Mbak Irma. Oke, Mbak Irma. Jadi latihan untuk mengatur regulasi emosi itu sebenarnya ada hadisnya, Mbak Irma. Jadi di sini ada hadis dari Abi Hurairah. Jadi diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Asyamu junnatun. Puasa itu adalah perisai. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, jika salah seorang dari kalian puasa, fala yarfus wala yazhal, jangan berkata kotor dan jangan marah. Fa inimruun qatalahu au syatamahu, jika ada orang yang mengajak bertengkar atau bahkan mencacinya. Jadi ojo berkata kotor dan juga jangan marah-marah ketika ada orang yang ngajak bertengkar ataupun ngelok-ngeloknya orang yang berpuasa itu ya.
Falyakul inni shaimun. Mongko ngomongo aku sedang berpuasa, aku iki poso. Lah, hikmah yang kita dapat dari hadis ini adalah jadi puasa itu malih ndadekne atau menjadikan kamu itu punya barier atau pembatas untuk tidak marah-marah dan emosional. Jadi tindakan-tindakan impulsif itu dibatasi. Iya. Gitu. Jadi garis besarnya puasa itu bisa kita jadikan barier, kita Betul. jadikan pembatas gitu ya, Neng. Oke, betul Kalau Mbak. kita mulai terpancing emosinya, mulai ingin marah gitu, gimana tadi? Falyakul inni shaimun. Saat temen aku ki poso jemuk jarak gitu ya. Aku ki poso. Iya nih, ini berkaitan puasa dengan mental kita. Sering kita itu memaknai kalau setelah aku berpuasa, mentalku itu menjadi lemah gitu loh, Neng. Itu sebenarnya pengertian yang salah atau gimana sih? Benernya sak temene ki piye? Oke, sebenarnya gini Mbak Irma. Tiba-tiba jadi mental lemah ketika puasa. Sebenarnya itu tergantung paket lengkapnya. Paket lengkapnya itu adalah bagaimana kita memanajemen hari kita dari pagi sampai sebelum buka. Itu sampai setelah buka juga Mbak Irma. Jadi kalau puasanya sehat, tidurnya cukup, nggak bergadang, terus bukanya ya ora balas dendam. Iya. Sapa wis balas dendam? Iya. Banyak orang yang akan merasa lebih jernih pikirannya. Jadi secara mental itu harusnya lebih bagus. Ya, seharusnya ya. Nih, asalkan manajemennya yaitu paket lengkapnya harus tepat ya. Di sisi lain, secara psikologis, puasa itu mempunyai struktur dan makna. Dan otak itu sangat menyukai struktur kegiatan itu yang istiqomah. Kemudian dia ada maknanya. Itu sebabnya banyak orang itu merasa lebih tenang ketika bulan Ramadan. Oh iya, vibes-nya kalau Ramadan itu kayak damai gitu ya. Meskipun kita itu uring-uringan karena lapar, tapi itu nggak menghalangi vibes kedamaiannya itu gitu loh, Neng. Oke, kalau sebenarnya gini Mbak Irma, lapar itu membuat kita uring-uringan tuh hanya di minggu-minggu awal. Latihan ya gitu. Latihannya itu. Tubuh mulai mereset gitu ya nih. Iya, tapi ketika sudah beradaptasi, ritmenya itu kan teratur tuh, dan makannya jadi lebih terjadwal. Iya. Yang biasanya kita lapar langsung mangan, balas dendam, iya. Lapar langsung mangan, ngelak langsung ngombe, ini nggak bisa. Iya. Ini kayak mau nggak mau tahan kosek gitu ya. Ritme yang bagus ini sebenarnya malah akan menyehatkan mental sebenarnya. Karena ketika kita makan dan juga kita minum minuman manis, makan itu kan jenengan makan nasi itu kan kandungan gulanya juga lumayan. Iya. Itu memberikan terlalu banyak rangsangan pada otak. Sebenarnya seperti itu, dan malah kudune lek asupan rangsangannya ini menurun, dia akan lebih tenang gitu Mbak Irma. Kayak nggak overdosis gitu ya nih. Oke. Iya. Gak akan rangsangan. Melalui puasa ini. Jadi oleh karena itu vibes-nya Ramadan itu kayak damai. Terus mental kita itu seharusnya lebih tenang gitu ya, nggak uring-uringan. Iya, secara mental harusnya lebih tenang. Sebenarnya ketika puasa tubuh kita itu sedang ngapain sih, Ning? Ngapain ya? Ya ngapain ya? Tubuh kita tuh ngapain gitu? Apa yang dikerjakan oleh tubuh kita? Apa yang terjadi di dalam tubuh kita selama kita berpuasa? Iya, betul. Jadi gini Mbak Irma, sebenarnya justru tubuh kita itu lagi kerja cerdas. Smart work. Jadi beberapa jam pertama ketika kita puasa, kita energi kita diambil dari cadangan gula. Diambil dari cadangan gula yang kemudian ketika cadangannya habis, tidak mau lebokne boba. Iya. Teh. Apa nyebut merek? Cilok dan kawan-kawannya. Akhirnya kan cadangan gula itu kan habis.
Lah, ketika cadangan gula itu habis, akhirnya dia memanasi lemak. Jadi yang diambil dari lemaknya. Membakar lemak kita gitu. Jadi lemak kita yang dibakar akhirnya. Itu yang terjadi pada saat Kita berpuasa. Kenapa ya, Neng? Kalau aku sedang puasa, kita sedang puasa, kita itu kayak berusaha dan disadarkan itu sadar dengan tubuh kita sendiri itu gimana, apa sangkut pautnya. Oke, jadi gini Mbak Irma, ketika kita puasa, otomatis kan kita lapar ya. Mbak? Iya, kita jadi tahu lapar. Terus setelah Jadi kita sadar kalau kita punya perut loh, Mbak. gitu. Terus ketika kita haus, ternyata kita sadar kalau kita punya tenggorokan, iya. kerongkongan. Soalnya kan biasanya belum sampai kenyang, belum sampai lapar, udah dikenyangin, udah ngemil lagi gitu kan biasanya ya. Karena itu, jadi sebelum merasa lapar bahkan haus, itu kita sudah makan. Jadi kita tidak pernah merasakan keberadaan tubuh kita. Iya, biasanya kalau nggak puasa gitu ya. Terus kayak kita, misal contoh sederhana aja, kita mendengarkan musik, kita kan punya telinga. Tapi kan kita tidak sadar. Kalau kita sedang mendengarkan, kalau kita itu pakai telinga gitu. Mendengarkannya pakai telinga. Secara tidak langsung kita tidak sadar. Terus bahkan kita menyadari mempunyai kepala dan otak Mbak Irma ketika kita berpuasa. Itu kejadiannya ketika kita gliyeng. Iya, ketika pusing, ketika pusing, gliyeng, itu kan kita menyadari bahwa ini ternyata ada kepala di atas ini. Secara tidak langsung kita hampir lupa kalau kita sebenarnya punya bagian-bagian tubuh itu yang harus kita jaga. Gitu. Dan ketika puasa semua itu jadi terasa. Itu akan meningkatkan rasa syukur kita nanti. Terus dalam psikologi ini namanya mindfulness Mbak Irma, kesadaran penuh terhadap momen sekarang, menyadari hal-hal kecil yang ada sekarang, itu secara psikologis memang ada. Lah, puasa ini juga memaksa kita untuk hadir untuk tubuh kita sendiri, menyadari bahwa kita mungkin sedang sakit atau tidak oke, dan apa yang harus kita lakukan. Tentu saja tidak boleh makan ya kalau belum mulai. Oke. Terus misal ada kalanya tubuh itu benar-benar nggak kuat. Kalau nggak kuat itu bisa tidak puasa karena tidak memungkinkan secara kesehatan. Ini nanti akan balik ke pembahasannya Neng Iza di bab fikih. Ini bukan berarti asal-asalan Mbak Irma. Jadi kesel titik tas ning kebon ngarit titik mulai ngombe. Aku wis gak kuat, tidak seperti itu. Tetap saja ada batasan-batasannya. Seberapa tidak mampu sehingga boleh membatalkan puasa, seperti itu. Ini juga ada hadisnya di bab lain ya, bukan puasa, ini di bab sholat, tapi bisa direlatekan terhadap fenomena ini, puasa ini. Jadi Rasulullah itu menurut riwayat Siti Aisyah adalah orang yang paling sadar dengan keadaan tubuhnya. Ngoten nggih, jika lelah ketika sholat beliau akan duduk. Tapi bukan berarti lelah itu mlaku tetangga bari ngono teko-teko lelah duduk, tidak seperti itu. Gitu. Jadi ini adalah karena ibadah yang sangat tadi ya. Ya, karena kelelahannya yang tidak memungkinkan untuk misal sholat berdiri, itu enggak apa-apa. Seperti ketika sakit lambung, terus kalau dokternya mboten pareng untuk tidak makan, itu kan memang diharuskan membatalkan puasa malahan. Ketika itu merugikan terlalu besar, itu harus dibatalkan. Puasa itu bisa membantu kita untuk mengurangi kecanduan HP apa enggak sih nih? Secara tidak langsung iya Mbak Irma. Lah,
setelah semua pembahasan kita tadi, kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya puasa itu bisa mengurangi akses kita pada kesenangan-kesenangan yang instan kan ya. Nah, terus dikarenakan otak kita dulunya sebelum puasa itu terbiasa mendapatkan dopamin secara cepat. Dopamin itu didapat dari makanan-makanan manis, kemudian scroll TikTok, kemudian interaksi ibu-ibu Facebook Pro, kemudian notifikasi dan lain sebagainya. Nah, puasa ini justru jadi alat untuk pemutus sementara kegiatan-kegiatan itu. Karena apa? Karena saat itu dopamin itu lebih distabilkan. Karena kita kan tidak kebanyakan gula. Dopamin distabilkan sehingga otak itu akan lebih sensitif terhadap kesenangan-kesenangan kecil. Jadi hal-hal kecil itu menjadi sangat cukup dan juga membuat kita tampak lebih bersyukur, bukan tampak, merasa lebih bersyukur. Gitu. Nah, ketika hal-hal kecil ini sudah menjadi hal yang menarik, maka scroll TikTok dan lain sebagainya itu akan terkurangi. Apalagi jangan lupa Mbak Irma, ternyata kan tidur itu kan ibadah selama puasa. Dan ketika lapar kita lebih enak kan tidur ya. Jadi otomatis secara tidak langsung memang iya, tapi tidak semua orang yang puasa itu jadi kecanduannya hilang tidak semua. Gitu. Tergantung bagaimana kita mengalihkan saja ya nih. Mengalihkan rasa lapar, rasa lemah, mulai tak berdaya itu mau buat HP-an terus atau tapi secara dopaminnya sudah terstabilkan, otomatis bisa mengurangi candunya. Gitu Mbak Irma. Jadi puasa ini sama aja dengan zuhud terhadap rangsangan berlebihan dan memutuskan kebiasaan-kebiasaan yang memperbudak jiwa. Nah, hal ini juga pernah terjadi dulu dengan keluarganya Kanjeng Nabi. Gitu. Siti Aisyah pernah dawuh, dulu itu keluarga Kanjeng Nabi SAW kadang tidak menyalakan api dapur selama sebulan. Beliau sekeluarga hanya hidup dengan kurma dan juga air. Nah, jadi hidup ketika minim rangsangan itu justru akan lebih stabil. Gitu Mbak Irma. Semoga kita di bulan suci Ramadan ini bisa mengikuti jejaknya Kanjeng Nabi ya Ning, meminimalisir rangsangan-rangsangan entah itu dari HP atau dari apa gitu ya Ning ya. Dari makanan tentunya, dari makanan manis makanan manis, tepung-tepungan. Terima kasih nih Arin sudah memberikan gambaran dan sudah menjelaskan banyak hal tentang bagaimana dan apa makna puasa dari sudut pandang yang lebih logis sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Dan tentunya bagi sahabat Fatayat masih sama dengan podcast yang edisi pertama, yang episode pertama, yakni kita tetap mengadakan giveaway. Giveaway-nya pertanyaannya adalah apa ya? Kira-kira ini jawabannya ada di materinya yang sudah dijelaskan oleh Ning Arin. Apakah puasa itu bisa mengurangi kita dari kecanduan HP? Kemudian apa alasannya? Semisal bisa, apa alasannya? Semisal nggak bisa, nggak berpengaruh apa-apa, apa alasannya? Nanti sahabat-sahabat semuanya bisa mengirimkan jawabannya melalui DM IG PC Fatayat NU Kabupaten Blitar. Ditunggu ya, jawaban yang paling cepat dan paling tepat nanti akan kita umumkan pemenang giveaway-nya di platform digital kita, PC Fatayat NU Kabupaten Blitar. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ning Arin, Mbak Irma yang sudah memberikan penjelasan yang sebelumnya belum kita ketahui. Sharing Mbak Irma dari segi yang logis dan masuk akal dan
memang kodratnya kita itu menjaga tubuh kita ya Ning ya. Oke. Iya, melalui puasa ini tadi. Menyadari keadaan Iya. dan bagaimana mengelolanya. Iya, mengelola emosi ketika puasa. Ya, jangan impulsif ya. Iya, jangan impulsif. Dan sebelum kita mengakhiri segmen podcast Ramadan Sapa Ning Fatayat NU pada episode 2 ini, jangan lupa jargonnya nih. Masih ingat Ning? PC Fatayat NU Kabupaten Blitar, Fatayat kuat, keluarga hebat. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan saya Irma Nurfiani sebagai host dan Ning Arin sebagai narasumber pada podcast episode 2 ini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.